Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romilda Dwina Anggraini, NIM T2018-1031, kelas A1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang silabus pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah. Langsung saja pada silabus pembelajaran Al-Quran Hadis. Satuan pendidikan yaitu MTS atau Madrasah Sanawiyah Sabilil Muttaqin. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester ganjil. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerangkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Kompetensi inti yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu mengamalkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kegiatan pembelajarannya membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Untuk penilaiannya, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal atau catatan. Alokasi waktunya 4 jam pelajaran, 4 kali 60 menit, dan untuk sumber belajarnya dari buku Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah Kemenak RI tahun 2020, buku pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, media elektronik yang relevan dengan materi dan lingkungan sekitar yang mendukung. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menjalankan sikap teliti dalam bertindak atau berperilaku. Kegiatan pembelajaran yaitu pembiasaan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku, penilaian, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal atau catatan. Sumber belajar juga sama dari buku Al-Quran Hadis MTS Kemenak RI 2020, buku pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, media elektronik yang relevan dengan materi dan lingkungan sekitar yang mendukung. Kompetensi dasar yang ketiga yakni memahami ketentuan hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Materi pokoknya yaitu pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun, ciri hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun, serta deskripsi cara membaca mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Dan yang terakhir, menyimak hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun dengan pilihan surat pendek. Kegiatan pembelajarannya yang pertama mengamati, menyimak penjelasan tambahan dan penguatan dari guru tentang pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Poin kedua yaitu menanya, memberikan komentar atau pertanyaan seputar mat iwat, pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Yang kedua, guru mempersilahkan peserta didik lain untuk menanggapi pertanyaan dari temannya. Yang ketiga, guru memberikan tanggapan dari peserta didik. Yang ketiga, yaitu mengeksplor, menentukan sumber informasi berkaitan dengan pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Mendiskusikan pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik tentang macam-macam mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun, merumuskan kembali hasil temuan dari beberapa sumber belajar mengenai pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun,
menganalisis hasil temuannya yang berkaitan dengan macam-macam mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Untuk penilaiannya dilakukan secara tes tulis, observasi, penugasan, dan tes lisan. Materi kompetensi dasar yang terakhir yaitu mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Materi pokoknya yang pertama menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Yang kedua mendemonstrasikan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun dalam Al-Qur'an. Dalam pilihan surat pendek. Yang selanjutnya, yang terakhir, menganalisis hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama mengasosiasi, membuat kesimpulan tentang pengertian mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Selanjutnya mengkomunikasikan, mempresentasikan kesimpulan yang telah dirumuskan berkaitan dengan pengertian mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Selanjutnya menyampaikan hasil belajar atau hasil temuannya tentang macam-macam mad iwad dan mad layin dan mad arid li sukun. Untuk penilaiannya sama dengan sebelumnya, yakni tes tulis, observasi, penugasan, serta tes lisan. Untuk alokasi waktunya 4 kali 60 menit dan sumber belajarnya dari buku Al-Quran Hadis Madrasah Tsanawiyah Kemenak Republik Indonesia tahun 2020, buku pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, media elektronik yang relevan dengan materi, serta lingkungan sekitar yang mendukung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.